Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pasti pas FM Pati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam kajian kitab Nailul Autar. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Zainal Arifin yang kebetulan beberapa hari lalu sempat terjeda dan hari ini jumpa lagi dengan Mitra Pas FM di acara sore hari ini. Dan alhamdulillah dalam waktu dan kesempatan sore ini bisa menyapa kembali Mitra Pas FM dalam program kajian Islami sore kitab Nailul Autar. Dan untuk Mitra Pas FM, sore ini kita telah sampai pada hadis, pada tema yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Jamhari nanti adalah orang yang diizinkan menguasai seluruh daging kurban. Untuk Mitra Pas FM yang ingin berinteraktif dipersilahkan telepon di 385 877 atau bisa juga di 085 277 999 101. Dan alhamdulillah kali ini telah hadir bersama saya beliau narasumber yang menjadi pengasuh di acara sore hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua, yaitu Ustadz Haji Jamhari. Dan untuk memanfaatkan waktu Mitra Pas FM, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah, Mas Zainal. Iya, ketemu lagi. Ya, walaupun kemarin itu karena tugas juga ya, sehingga terjeda begitu Mas Zainal ya, beberapa minggu cerai dengan saya. Gitu ya. Sehingga sore hari ini alhamdulillah ketemu lagi begitu. Baik, ya. Walaupun sebenarnya Mas Arik juga siap begitu, namun karena kesibukan macam-macam, akhirnya sore hari ini digantikan lagi oleh Mas Zainal. Terima kasih Mas Zainal. Perkenankan saya langsung memberi salam dan langsung masuk pada materi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa kuntatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, juga para adik-adik remaja dan para pelajar yang biasa bincang-bincang bersama pada setiap Jumat sore, mari kita siap berada di depan radio kita masing-masing, karena ini juga masalah ilmu pengetahuan yang kita juga diwajibkan untuk memahami begitu. Terutama ini rekan kita Pak Mas Udin begitu ya, di Juwana mungkin juga sudah siap untuk menanyakan sesuatu. Namun mari kita yang pertama selalu bersyukur atas nikmat pemberian Allah SWT yang dicurahkan kepada kita bersama, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam bincang-bincang bersama begitu. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita pun juga termasuk di dalam sekian banyak ya, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah yang mutakhir ini yang selalu berupaya bisa itba kepada beliau. Mudah-mudahan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah ini bermanfaat bagi kita bersama, menyebabkan kita sekalian kelak dimasukkan dalam surga Allah SWT bersama-sama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.
Para Bapak Ibu sekalian, materi pada sore hari ini adalah tercantum di dalam hadis 2755, yakni nanti akan menyampaikan permasalahan orang yang diizinkan untuk menguasai seluruh daging kurban. Namun sebelumnya mari kita kembali ke belakang karena kemarin belum juga terbahas ya, belum terbincangkan, yaitu masalah ini terutama kulit binatang kurban itu harus disedekahkan. Jadi tidak boleh daging kurban kulitnya itu dijual, tidak boleh. Nah, oleh karena itu kalau selama ini ada yang mendapatkan daging kurban kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan, karena memang itu kan kalau sedang usum kurban ya, bulan Dzulhijjah itu kan agak murah ya, murah itu 1 kilo berapa, terutama para bapak ibu yang jualan makanan yang dari daging itu kan merasa untungnya lebih banyak begitu. Namun ini kepada yang menerima daging itu tidak boleh itu dijual, ya, tidak boleh, ya. Sedangkan bagi yang ini, bagi yang menyembelih ya, yang ngupokoro ya. Jadi sekarang ini kan terutama bagian penyembelihan binatang itu kan kadang-kadang ada yang diborongkan, pokoknya meroi jadi daging ya, begitu jadi bagian-bagian, bahkan sudah dikelola demikian rupa. Nanti penyembelih itu imbalan jasanya itu dari daging kurban itu. Itu menurut Rasulullah dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kalau upah ya upah jangan diambilkan dari binatang kurban itu, begitu. Ya, sedangkan dia diberi, jadi kalau diberi itu sebagai upah tidak boleh, tetapi kalau diberi untuk sedekah, ya, karena bagian kurban itu diberikan pada orang-orang yang terutama orang-orang yang miskin ya, orang yang lemah, dan juga orang-orang yang terlibat di dalam pengelolaan kurban itu boleh kalau sedekah. Tetapi kalau itu untuk upah itu tidak boleh. Ya. Nah, sebaiknya itu diambilkan dari daging lain kalau misalnya dia mengelola itu, sebab nanti ada keyakinan bahwa saya terima daging ini sebagai upah daripada saya mengelola daging kurban itu, begitu. Para bapak dan ibu sekalian, tertera di dalam hadis ya tentang kulit itu tidak boleh dijual dan juga daging tidak boleh dijual, itu demikian hadisnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa biluhumiha wa julutiha wa ajillatiha wa alla a'tiyal jaziro minha say'a wa qala nahnu nu'tihi min indina, muttafaq alaih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya berkata, aku disuruh Rasulullah SAW supaya mengurus untanya serta menyedekahkan daging kulit dan kelasa. Kelasa itu punuk ya, punuk. Dan kiranya aku tidak akan memberikan sedikit pun dari binatang kurban tersebut kepada tukang sembelih. Seraya ia bersabda, kami akan memberi dia dari bagian kami sendiri. Jadi sedekahnya itu dari bagian ya, dari bagian beliau sendiri, begitu kan. Kemarin saya jelaskan kalau orang yang berkorban itu menerima bagian sepertiga dari binatang kurban itu. Jadi jangan
ambilkan apalagi ikrarnya sebagai upah. Ya. Tapi kalau misalnya diambilkan ini bagianmu misalnya, bukan upah. Niat hati juga tidak diniatkan, kemudian ikrarnya juga tidak diikrarkan sebagai upah. Ya itu boleh. Jadi ini bagian kamu dari kurban ini, begitu. Itu boleh. Atau lebih aman lagi maka diambilkan dari bagian orang yang berkorban itu. Jadi kalau misalnya yang berkorban itu fulan misalnya, fulan kan menyembelih kambing atau bahkan binatang lain itu kan punya hak sepertiganya. Nah, orang yang menyembelih itu, orang yang mengelola itu, sedekahnya artinya bagian dagingnya itu diambilkan dari si pemilik binatang itu, artinya dari yang berkorban itu, dari sepertiga itu diambilkan seberapanya, diberikan kepada orang yang mengelola tadi. Itu lebih bagus, lebih aman begitu. Jadi dalam hal ini para bapak dan ibu sekalian, di situ tadi disebutkan bahwa menyedekahkan daging, kulit, ya, kelasa itu punuk itu yang ada di atas leher itu ya. Kadang-kadang kalau lembu itu ya punuknya kan sampai itu untuk jalan begitu kan melambe-lambe begitu ya, saking gemuknya ya, saking gemuknya lembu itu kan begitu. Itu punuk dalam bahasa Jawa. Itu kalau dalam bahasa lain dikatakan kelasa. Kemudian di sini, dan kiranya aku tidak akan memberi sedikit pun dari binatang kurban tersebut kepada tukang sembelih. Ya, tukang sembelih. Karena apa? Sebenarnya yang berhak atau yang berkewajiban untuk menyembelih itu adalah orang yang berkorban. Ya, kemudian pengelolaannya itu adalah orang-orang yang nanti akan menerima begitu. Jadi tidak diserahkan kepada orang lain untuk mengelola, lantas kemudian nanti diberikan bagian dagingnya sebagai upah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, namun kadang-kadang kita merasa ada kebebasan begitu ya. Pengelola ini kan biasanya itu ada diambilkan daging, bahkan kadang-kadang itu ambil sendiri ya, dengan sembunyi-sembunyi begitu ya. Itu namanya apa boleh dikatakan berkhianat gitu ya. Jadi istilahnya sembunyi-sembunyi itu kan mengkhianati akan tugas sendiri begitu. Jadi itu tidak boleh. Ya, apalagi kalau biasanya di sana ada dibentuk semacam kepanitiaan ya, di ini ketuanya ya, itu mestinya yang menguasai itu nanti akan dibicarakan di depan nanti, itu mestinya yang berkorban itu. Jadi teman-teman yang mengambil bagian daging itu tidak kemudian dengan sembunyi-sembunyi didelik kayak begitu ya, tetapi harusnya seizin, Pak, ini saya mau ambil daging yang bagian lulurnya begitu ya, karena daging lulur itu kan katanya daging yang paling baik, paling enak begitu ya. Atau barangkali daging bagian iga ya, nanti akan saya buat sop ya, sop iga begitu ya. Itu harus pengetahuan dari si orang yang berkorban ya, karena sebelum dibagikan itu masih kekuasaan, masih haknya si orang yang berkorban itu begitu. Karena dibagikan terutama tadi orang-orang yang membutuhkan, orang yang lemah begitu ya, di sana begitu. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya yaitu wa an Abi Sa'idin anna kota databnin nu mana akhbarohu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qoma faqala inni kuntu amartukum alla ta'kulu luhumal adhi
fauqa salasati ayyamin liyasa'akum wa inni uhilluhu lakum fakulu minhu ma syi'tum wala tabi'u luhumal hadyi wal adhahi wa kulu wa tasaddaqu was tamta'u bijulutiha wala tabi'uha wa in ata'tum min luhumiha syai'a fakulu anna syi'tum. Rawahu Ahmad. Dan dari Abi Sa'id sesungguhnya Qatadah bin Nu'man memberitahu kepadanya bahwa Nabi SAW berdiri lalu bersabda, aku pernah menyuruhmu kiranya kamu tidak akan makan daging kurban sesudah 3 hari untuk memberi kelonggaran kepada kamu. Tetapi aku halalkan dia kepada kamu. Karena itu makanlah daripadanya sesukamu. Dan jangan kamu jual daging hadyu, hadiah, dan daging kurban. Makanlah, sedekahkanlah, dan pergunakanlah kulitnya, tetapi jangan kamu jual dia. Sekalipun sebagian dari dagingnya itu kamu berikan. Makanlah sesukamu. Nah, ini ada larangan juga untuk menjual. Karena apa? Pada hakikatnya, terutama orang-orang yang berkemampuan itu tidak boleh, ya, kemudian menyimpan sisa daging kurban yang dimakan 1 hari, ya, 1 hari atau 3 hari itu lebih dari 3 hari masih makan daging kurban itu tidak boleh. Ya, jadi harus habis 3 hari itu, setelah itu tidak boleh dimakan lagi. Ya. Namun demikian sesudahnya itu Rasulullah menghalalkan. Kenapa? Karena Rasulullah memperbolehkan untuk disimpan, bahkan diawetkan. Misalnya dikeringkan, nanti kalau musim dingin atau mungkin musim musim mahal makanan itu bisa dimakan begitu ya, daging yang dikeringkan itu ya, dendeng gitu ya, itu atau barangkali itu dibuat daging kaleng gitu ya. Jadi itu boleh sekarang boleh diperbolehkan setelah umat Islam banyak yang berkorban. Apalagi kalau sekarang, ya, sekarang ini kan 1 RT aja itu yang korban itu kan banyak ya, sehingga kadang-kadang dijual. Ini kalau dijual tidak boleh, tetapi kalau diawetkan itu boleh, disimpan, disedekahkan begitu ya. Besok kalau sudah kering, saatnya mahal makanan, kemudian daging kering itu disedekahkan kepada orang-orang yang perlu disantuni, itu malah lebih baik begitu. Maka di sana jangan kamu jual dagingnya, daging hadyu ya. Hadyu itu hadiah ya. Hadiah itu kalau bahasa Jawa itu maksudnya bukan hadiah pemberian, tetapi hadyu itu adalah binatang yang disembelih yang dikarenakan orang itu melakukan pelanggaran terhadap kewajiban umroh maupun haji. Jadi misalnya saat ikhram memakai wangi-wangian ya, saat ikhram itu memakai pakaian yang berjahit ya, kemudian saatnya ikhram itu kemudian melakukan apa ya, mandi pakai sabun wangi ya, itu dilarang. Motong kuku, motong rambut itu kan dilarang. Kalau sekali berbuat melanggar satu yang dilarang itu, maka dendanya seekor kambing. Hadyu bisa juga hadiah. Bisa juga hadiah itu. Hadiah itu kepada siapa? Ya kepada umat Islam. Ya.
Karena orang yang haji dan orang yang umrah itu kan di sana kan banyak jumlahnya, ya. Sehingga itu dihadiahkan kepada orang-orang yang ada di sana begitu. Nah sekarang kan tidak habis, kemudian sekarang justru dikeringkan, kemudian disedekahkan kepada negara-negara Islam yang miskin, terutama biasanya arahnya itu kepada negara-negara miskin, ya. Biasanya daerah Afrika, ya, daerah yang ini di Palestina begitu, ya. Palestina karena dirundung peperangan dengan orang-orang Israel itu perlu dibantu, termasuk ini daging hadyu tadi, daging denda tadi itu arahnya ke sana begitu. Makanya kalau kita melihat para bapak dan ibu sekalian, penanganan kurban dan hadyu itu biasanya di sana hanya dipilih daging-dagingnya saja. Kemudian ada jantung, ada bagian-bagian dalam itu biasanya itu jarang orang yang mau. Ya, karena apa? Kalau andai kata itu dikeringkan itu sulit kan, lama itu. Ya, bisa-bisa malah justru menjadi sumber penyakit karena apa? Nanti akan membusuk begitu. Nah, ini yang kelanjutan kemarin tentang kulit, ya, kemudian memberi upah dengan daging itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita sedekahkan itu boleh begitu. Kemudian tentang kulit itu ada kalimat mengatakan manfaatkanlah kulitnya dan jangan kamu jual. Ini menunjukkan bahwa diperkenankannya memanfaatkan kulit itu. Ya, kulit binatang kurban itu misalnya dipakai untuk ini ya beduk misalnya, ya. Untuk beduk itu daripada beli, maka kulit lembu itu kemudian dikeringkan sendiri, kemudian dipakai untuk mengganti ini kulit beduk yang sudah robek misalnya, itu boleh. Atau barangkali anak-anak muda punya peralatan untuk qasidah, samroh, ya, itu mungkin untuk tamrin, untuk alat-alat yang lain itu boleh. Tapi kalau dijual tidak boleh. Jadi misalnya dipakai untuk mengganti kulit ketipung, ya, tamrin, ya, kemudian tamburnya, ya, itu kalau misalnya itu di dagangan, ya tidak boleh, ya tidak boleh karena itu dijual namanya. Jadi itu. Sedangkan yang berikutnya, orang yang diizinkan untuk menguasai seluruh daging kurban, itu Rasulullah mengatakan demikian para bapak. An Abdillah ibni Qurtin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'dhamul ayyami indallahi yauman nakhr summa yaumal qurri wa qurriba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamsu badanatin au sittu yan kharuhuna fatofikna yasdalifna ilaihi ayatumuhunna yabda'u biha falamma wajabat junubuhuma qala kalimatan khafifatan lam afhamha fasa'altu ba'da mayyalini ma qala qalu qala man sya'ak tata'a rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dan dari Abdullah bin Qurtub, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hari yang paling agung di sisi Allah ialah hari Nakhr. Kemudian hari tinggal di Mina. Lalu diajukan kepada Rasulullah SAW 5 ekor atau 6 ekor unta untuk disembelih semuanya.
Maka mulailah unta-unta itu didekatkan mana yang hendak dipotongnya lebih dahulu. Kemudian tatkala lambung-lambung sudah roboh ke tanah, ia mengucapkan kalimat yang rahasia atau samar-samar yang tidak saya pahami. Sehingga saya bertanya kepada sebagian orang yang berada di sampingku, apa yang ia katakan tadi? Mereka menjawab, Nabi bersabda, siapa yang mau silahkan memotong. Nah, ini tentang apa? Memotong binatang kurban itu. Jadi tetap dalam pengawasan orang-orang yang berkorban begitu, karena di dalam hadis ini kan dibicarakan bahwa Rasulullah itu memotong korban atau hadyu tadi itu 5 ekor atau 6 ekor disebutkan dalam hadis ini. Kemudian mulailah orang yang dikuasakan oleh Rasulullah itu mulai mendekatkan unta-unta mereka antri. Artinya jejer-jejer begitu, karena 6 unta itu kan tidak sedikit ya, banyak ya. Ya itu yang dipotong duluan yang mana begitu, kadang-kadang kan kita punya penglihatan gitu ya, jadi dijejerkan begitu, ini yang dulu, ini kedua, ketiga dan seterusnya begitu. Kemudian tatkala unta itu sudah dipotong, karena unta dipotongnya itu kan dalam keadaan berdiri, ya, setelah itu roboh, ya, lambungnya itu roboh ke tanah, ya, ia mengucapkan kalimat yang rahasia. Artinya Rasulullah itu punya kalimat yang samar-samar begitu, yang tidak dipahami oleh yang menyembelih itu begitu. Ya. Setelah itu akhirnya orang bertanya, apa tadi yang dihentikan oleh Rasulullah dengan bisik-bisik atau dengan samar-samar tadi? Itu ternyata orang yang mendengar itu, siapa yang mau silahkan memotong. Karena tadi sudah saya matur bahwa yang berhak untuk memotong itu adalah orang yang berkorban. Jadi Nabi, ya, karena Nabi yang berkorban, 6 ekor unta itu mestinya yang menyembelih beliau, Rasulullah sendiri begitu. Namun ketika bisik-bisikan itu silahkan memotong begitu Nabi, siapa yang ingin memotong itu silahkan, artinya boleh begitu. Jadi penguasaan yang dimaksudkan ini itu di tangan Rasulullah sebagai orang yang berkorban, tapi diizinkan untuk menguasai seluruh korban itu siapa yang diserai begitu. Maksudnya demikian. Jadi orang yang diserai itu sehingga akhirnya menjejerkan unta-unta mereka itu, siapa yang unta itu harus dipotong duluan begitu. Dipotong orang lain dengan ditawarkan itu, misalnya si anu boleh memotong karena diserai. Kalau tidak diserai kita tidak boleh lantas kemudian ngoyok, ya, artinya ngoyok kita yang menyembelih. Karena apa? Yang punya hak itu ya orang yang berkorban itu, yang menguasai itu maksudnya, ya. Kemudian kalau diizinkan untuk memotong, berarti mereka punya hak untuk menguasai unta yang diserahkan itu begitu. Terima kasih Mas Zainal, waktu kita sudah berjalan terus ya, karena ini waktu maghrib juga nanti akan agak panjang ya. Monggo kalau ada yang sudah bergabung begitu. Baik, mitra Pas FM, kita nggak kerasa hampir setengah jam sudah diberi penjelasan oleh beliau Ustadz Haji Jamahari. Dan untuk mitra Pas FM yang ingin berinteraktif dipersilahkan, sepertinya sudah ada yang gabung via teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
dengan Mas Udin di Juwana, Mas Zainal. Nggih, siap monggo Mas Udin. Ya, ini mau bertanya ya Pak Ustadz. Iya. Saya tergelitik dengan satu ayat dalam Al-Quran ya Pak Ustadz, ya mengenai kurban juga, mengenai sembelihan. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada sembelihan yang halal dari ahli kitab. Nah, ini ahli kitab yang mana yang dimaksud Pak Ustadz? Apakah ahli kitab orang-orang Nasrani atau Yahudi yang sekarang, atau ahli kitab yang mana yang dimaksud dalam Al-Quran ini Pak Ustadz? Ini saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin ya, yang ada di Juwana begitu ya. Sembelian di sana memang tercantum sembelian ahli kitab ya di sana, bahkan orang Islam itu dihalalkan oleh Allah untuk memakan makanan ahli kitab. Jadi bukan hanya sembeliannya saja, tapi misalnya kita datang berjamu disuguhi itu ya seperti hanya orang-orang yang sama-sama orang Muslim begitu. Ya, yang dimaksudkan orang-orang ahli kitab itu ya kalau tidak keliru Pak Masudin itu adalah zaman dulu. Jadi saya kira ahli kitab yang sekarang itu saya kira kok yuk wong kitabnya udah lain. Ya, kalau yang dimaksudkan kitab dulu itu kan Injil ya. Injil, Taurat ya, orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang yang ahli kitab Injil ya zaman dulu itu dikatakan oleh Rasulullah ahli kitab. Jadi orang-orang yang mentaati kepada kitab Taurat, kitab Injil itu nilainya ya kalau memberi makan kepada kita itu nilainya sama dengan orang Islam. Jadi kita boleh memakan sembeliannya. Boleh kita memakan makanan yang dihidangkan oleh ahli kitab. Karena orang-orang yang ahli kitab itu betul-betul mentaati akan tuntunan-tuntunan Allah begitu. Ya, kalau sekarang para ahli-ahli kitab sekarang ya kitabnya aja sudah jauh berbeda. Iya, kalau apa kitab-kitab dulu ya, katakanlah kitab Injil yang dulu, yang kitab yang ditulis oleh Injil Barnabas itu ya, itu kan dianggap yang selaras dengan Al-Qur'an. Sekarang Injil Barnabas sudah tidak ada. Sekarang sudah saduran ini ya. Jadi kalau berbeda dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an memang dicetak ulang berulang kali, tetapi tulisannya maksudnya ajek. Jadi tidak akan berubah. Letaknya ayat ya, susunannya artinya ayat 1 sampai ayat berapa begitu tuh ajek. Jadi tidak berubah tempat. Jadi keasliannya dijamin ya. Ya, karena apa? Karena memang Allah sendiri juga menjamin keaslian, kemurnian kitab suci Al-Qur'an. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Qur'an, artinya Allah yang menurunkan Al-Qur'an, dan Allah pula yang menjaganya dari keasliannya begitu. Jadi kalau misalnya ada tangan-tangan jahil yang ingin memasukkan Al-Qur'an itu satu kalimat saja itu konangan itu dilalah ya. Yang dilalah itu ayat Al-Qur'an itu dilalah ya. Anak kecil aja itu hafal Qur'an dilalah, gampang untuk dihafal. Tapi kalau hafal Injil itu mungkin di seluruh dunia itu ya mungkin belum ada itu ya orang yang hafal Injil ya. Begitu. Karena apa? Karena bahasanya berbeda-beda. Bahasanya berbeda-beda, sehingga kalau bahasanya berbeda-beda itu mungkin juga maksudnya berbeda juga. Tapi kalau Al-Qur'an kan tidak. Ajek ya, kalimat yang dipakai itu ya untuk orang Arab yaitu yang bahasa Arab dengan bahasa Al-Qur'an itu ternyata juga berbeda ya. Jadi walaupun Al-Qur'an itu bahasanya apa, bahasa Arab begitu ya, tetapi itu kalau dibandingkan banyak perbedaan. Jadi yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an itu mungkin di kamus bahasa Arab di sana tidak dijumpai. Itu.
Makanya orang-orang Arab sendiri itu juga tidak kemudian baca Quran itu faham 100%, tidak, karena bahasanya berbeda, bahasa Al-Quran dan bahasa Arab itu berbeda begitu. Ya. Begitu Pak Mas Udin, jadi yang dimaksudkan ahli kitab itu adalah orang-orang yang betul-betul memahami dan melaksanakan dua kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, kitab Taurat dan Injil itu sembelihannya halal begitu ya. Jadi begitu Pak Mas Udin. Kalau sekarang ya kita harus hati-hati ya. Namun demikian ya, kalau kita ini sebenarnya gini ya Pak Udin ya. Jadi sebenarnya kalau kita membeli daging di pasar itu kadang-kadang ya kita ragu-ragu kok itu kok. Iku nyembelih iki sing nyembelih sapa, nganggo basmalah apa ora. Ya, kadang-kadang kalau sekarang penyembelihan itu sudah pakai mesin ya. Kemarin ditanyakan Pak Udin juga itu ya. Itu kalau ini ya, ini kalau kebetulan mesinnya bergerak, tidak ada yang mengucapkan menyebut asma Allah, yaitu kita akan jatuh kepada keharuman itu. Makanya untuk mengatasi itu, kita kalau makan itu harus kita berdoa dulu. Ya, paling tidak mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali daging yang kita dimasak oleh istri itu dilalah daging yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah, kita makannya menyebut asma Allah begitu. Mudah-mudahan Allah Ghafurur Rahim begitu Pak Masudin ya. Terima kasih Pak Masudin. Barangkali ada lagi, monggo Mas. Baik, ini waktunya sudah di menit 40 dan ada beberapa yang harus diputar Pak Ye. Iya. Cuman ini ada satu bisa dijawab dulu. Ini dari pendengar di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh orang yang berkurban minta daging kurbannya paling banyak berapa? Terima kasih Pak Jamhari. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penanya yang di Pati ya. Ini kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan dengan jelas baru aja ini tadi, bahwa yang menguasai daging kurban itu adalah si orang yang berkorban itu sendiri. Dia yang harus memotong sendiri. Ya, walaupun juga boleh diwakilkan pada orang lain. Jadi kalau misalnya diserahkan, wes sembelih aku korban berapa kambing misalnya, udah potonglah, saya ikhlas begitu. Nah sekarang yang ditanyakan, bolehkah atau tidak menerima bagian daging kurban? Boleh. Jadi boleh. Bolehnya berapa? Bolehnya kalau binatang yang dikorbankan sendiri itu sepertiga. Jadi sepertiganya. Jadi kalau beratnya itu ada 30, ya itu berhak untuk menerima 10 kilo gitu. Ya, jadi boleh, halal. Atau barangkali mengambil kurang dari itu akan lebih baik, yang lain disedekahkan misalnya, itu akan lebih baik itu. Ya. Jadi begini Mas atau Mbak penanya di Pati ya, itu boleh menerima korban daging korban yang dikorbankan sendiri, juga boleh menerima daging korban yang dari orang lain. Ya, kan kemarin sudah saya bahas, kalau memang itu nanti penerimaannya banyak ya, itu nanti ganti diserahkan pada orang lain misalnya, boleh. Kalau tetangga juga sudah menerima misalnya, ini dikeringkan, diawetkan untuk ini boleh saja. Ya boleh kalau memang banyak ya, tapi dianjurkan oleh Rasulullah itu untuk disedekahkan kepada orang lain. Karena kalau musimnya itu ya di dalam kulkas itu juga tetangga-tetangga juga ini. Tapi jangan dijual ya. Jangan dijual, kalau dijual dilarang. Kulitnya dijual ya, dagingnya dijual kepada bakul gandul ya. Sehingga bakul gandul juga membeli senang sekali karena harganya relatif murah itu. Ya, tapi tidak boleh ya, tidak boleh. Ternyata dalam hadis ini tidak boleh. Padahal itu banyak yang terjadi itu. Jual apa ini
apa namanya soto ya, soto kerbau, soto sapi ya, itu beli dagingnya itu tidak boleh. Yang dilarang itu yang menjual, kalau yang beli ya boleh. Tapi bagaimana kalau tidak ada pembelinya, penjualnya kan tidak akan jadi menjual. Tapi orang yang mau membeli, kalau tidak ada yang menjual, tidak akan terjadi jual beli begitu. Jadi begitu Mas atau Mbak penanya di Padi. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa itu boleh orang yang berkorban menerima bagian korban dari binatang yang dikorbankan sendiri, boleh menerima dari orang lain yang berkorban kemudian diberi, itu juga boleh, halal begitu. Demikian Mas Zainal, waktu saya sudah habis ya. Iya, ada beberapa yang harus diputer. Begitu. Untuk terima jalannya kasih. acara biar lancar ini. Terima kasih Mas Zainal. Jadi apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, saya menyampaikan banyak terima kasih. Mas Zainal sudah memfasilitasi sehingga jalannya perbincangan pada sore hari ini begitu lancar begitu, dan terima kasih kepada Pak Masudin di Juwana, juga teman yang ada di Pati yang sudah berkenan untuk mengirimkan pertanyaan begitu. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi kita sekalian begitu. Amin. Namun kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri perbincangan pada sore hari ini. Doanya, Allahumma aghnina bil ilmina wa zayyinna bil khilmina wa jamilna bil afiatina wa akrimna bit taqwana. Ya Allah, limpahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami dan baguskanlah kami dengan sopan santun, dan indahkanlah diri kami dengan sehat walafiat, dan jadikanlah ketakwaan kami sebagai pembawa kemuliaan begitu. Dan mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jamari yang sudah rawuh di Radio Pas FM Pati, dan semua mitra Pas FM yang sudah ikut berpartisipasi, ikut interaktif di acara Radio Pas FM Pati, acara kajian Islami sore Kitab Nailul Author. Semoga diberikan kefahaman, tambah ilmu, dan diberikan kelancaran semua aktivitas mitra Pas FM dimanapun berada. Saya Zainal Arifin dan seluruh kru yang beraktivitas sore hari ini pamit undur diri dari kajian Islami sore hari ini. Informasi Pas FM pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.